wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, bertemu lagi nih teman-teman. Kita akan belajar lagi bersama Bu Yuni. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita akan bermain games dulu teman-teman. Bu Yuni punya permainan melengkapi kata yang Bu Yuni sisihkan. Ada beberapa huruf yang Bu Yuni hilangkan ya teman-teman. Yuk, kita bermain sama-sama dengan Bu Yuni teman-teman. Sebelum bermain, kita baca bismillah dulu ya teman-teman. Permainan pertama. Wah, pastinya teman-teman sudah pada tahu ya itu alat transportasi apa? Benar teman-teman, itu adalah alat transportasi becak teman-teman. Nah, sekarang kita akan bermain permainan kedua teman-teman. Siapa ya yang bisa nebak permainan kedua? Barakallah teman-teman yang bisa nebak. Nah, alat transportasi ini teman-teman sulit ditemukan di Tanjung Pinang. Bahkan tidak ada teman-teman di Tanjung Pinang, di kota kita ya teman-teman ya. Permainannya sudah dua teman-teman. Sekarang permainan terakhir adalah Nah, teman-teman baru tahu kan kalau itu adalah alat transportasi cikar. Teman-teman tahu tidak? Cikar itu teman-teman biasanya ada di perdesaan, digunakan warga-warga desa untuk mengangkat padi-padinya, dan teman-teman berbeda ya dengan delman. Delman itu biasanya ditarik oleh kuda, kalau cikar itu ditarik oleh sapi teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman sudah belajar bersama Bu Yuni. Bermain dulu sih sebenarnya belum belajar, tapi teman-teman sudah mengetahui alat transportasi yang belum teman-teman ketahui. Bagaimana perasaan teman-teman setelah bermain dengan Bu Yuni? Pasti teman-teman senang kan? Nah teman-teman, berarti kita sudah mempelajari alat-alat transportasi ya teman-teman. Alat transportasi ada 3, yaitu di air, ada di darat, dan di udara. Nah teman-teman, Bu Yuni punya kalimat keren ya teman-teman. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ilmu itu adalah buruan dan tulisan itu adalah ikatannya teman-teman. Nah, dari penjelasan Bu Yuni, mari teman-teman catat ya. Sejarah Pokcai. Pokcai merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan di sungai. Kendaraan ini masih digunakan di daerah Kabupaten Bintan. Pokcai membantu warga mengangkut barang-barang dari Bintan Buyu ke Tanjung Uban maupun Tanjung Pinang sebelum jembatan lintas barat dibangun. Pokcai tidak hanya bisa membawa barang dan penumpang, namun bisa membawa kendaraan roda 2 atau motor, bahkan 2 unit mobil. Sebelumnya, transportasi air di daerah ini hanya pompong maupun sampan. Namun, daya angkutnya kecil, tidak bisa membawa kendaraan. Sejak jembatan di Sungai Bintan ini dibangun, penggunaan pokcai mulai ditinggalkan saat ini. Penyeberangan menggunakan pokcai hanya tersisa di satu tempat, yakni di Bintan Buyu.
Tampaknya kendaraan pokcai sebagai alat transportasi air akan semakin dilupakan karena perkembangan teknologi transportasi yang semakin canggih. Nah, teman-teman sudah mendengarkan cerita tentang transportasi yang ada di Bintan yang Bu Yuni bacakan kan? Nah, sekarang Bu Yuni akan mengajak teman-teman untuk membuat kalimat jawaban lebih jelas dan terdengar lebih santun. Pertanyaan pertama, apa judul teks yang Bu Yuni bacakan? Sejarah Pokcai. Sekarang kita bandingkan dengan pertanyaan yang berikutnya teman-teman. Pertanyaan kedua, apa judul teks yang Bu Yuni bacakan? Judul teks yang Bu Yuni bacakan adalah Sejarah Pokcai. Nah teman-teman, dari dua pertanyaan dan dua kalimat jawaban, teman-teman dapat membedakan nih, membandingkan kira-kira teman-teman mana kalimat jawaban yang lebih jelas dan terdengar lebih santun. Nah teman-teman, yang pertama atau yang kedua teman-teman? Hebat! Teman-teman keren! Iya benar teman-teman, kalimat yang lebih jelas dan terdengar lebih santun adalah kalimat jawaban yang kedua teman-teman. Masya Allah teman-teman, barakallah. Bagaimana teman-teman? Hari ini kita sudah belajar materi membuat kalimat jawaban lengkap ya teman-teman. Insya Allah teman-teman semua sudah mampu ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang alat transportasi yang disertai menjawab kalimat pertanyaan menggunakan kalimat jawaban yang lebih jelas dan terdengar santun ya teman-teman. Nah, sekarang Bu Yuni akan memberikan tugas mandiri nih buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa ya teman-teman. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa sebelum memulai mengisi jawaban, teman-teman baca basmalah ya teman-teman. Bu Yuni tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.